Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, kali ini saya akan menginfokan cara untuk melakukan instalasi ya. Instalasi yang dimaksud sini adalah instalasi untuk Windows. Jadi untuk guys kalian, nah, tentunya kalau misalnya pada saat membeli laptop pasti udah diinstalin Windows ya dari si suppliernya alias si vendornya ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya sekarang kita mau install si Windows, tapi kondisinya kita mau ganti gitu ya, misalnya kalau misalnya guys kalian yang punya laptop yang zaman dulu gitu ya, itu kan pasti pakainya Windows 7, terus mau beralih ke Windows 10. Nah, gimana caranya untuk melakukan instalasi sendiri? Nah, apalagi misalnya lagi zaman kayak gini ya guys ya, misalnya kita keluar kayak gitu kan, rada dibatasin juga kan PPKM-nya. Nah, gimana caranya? Nah, saya akan menginfokan caranya guys ya. Oke, langsung pantengin aja di channel saya ini ya guys ya. Nah guys, pertama kali saya udah siapin nih ya, ada source-nya. Nah, di dalam source ini saya udah siapin, ini ada file-file apa aja ya untuk melakukan instalasi. Yang butuhkan adalah si Rufus ya. Oh, ini si ininya, RAR-nya ini saya udah buka keluar jadi si Rufus. Rufus ini apa ya? Jadi Rufus ini adalah bootable USB. Nah, jadi buat guys kalian, kalau misalnya kalian cek laptop atau komputer kalian yang ada di rumah kalian saat ini ya, kalau misalnya di zaman sekarang ini, kalau misalnya dilihat-lihat itu udah nggak ada lagi yang pakai namanya CD-ROM alias atau DVD-ROM ya. Jadi kalau misalnya bayangan kalian itu yang kepingan CD, mungkin untuk yang zaman-zaman dulu itu biasanya kalau misalnya buat nginstal gitu kan suka beli kepingan CD-nya, terus dalamnya ada instalan, tinggal langsung masukin komputer nginstal ya. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu ngetrennya itu pakai namanya ISO file ya. Kalau misalnya guys kalian yang perlu keterangan informasi mengenai ISO file, bisa belajar mengenai ISO file, bisa juga masuk ke cara membuatnya bagaimana gitu ya, cara membukanya gimana. Nah, kalian bisa cek aja ya. Nih, ini yang saya maksud mengenai ISO file ya. Cek di sini ya, kita cek ISO file. Nah, ini kalian bisa lihat aja video saya ini ya, tutorial cara membuka ISO file. Nah, oke, kalau misalnya yang dimaksud sekarang ini oleh saya mengenai si Rufus. Rufus ini gunanya untuk bikin bootable USB. Jadi namanya USB. Kita pakai perangkatnya USB untuk pengganti dari si DVD alias si CD-ROM. Nah, USB ya udah tahu ya, USB flash disk ya. Nah, itu nanti dimasukin si file ISO. File ISO-nya saya udah siapin ini ya, Windows Win 10 Rufus yang home edition ini ya. Gedenya tuh 5 GB. Beli flash disk itu harus dipertimbangkan si ukurannya ya guys. Ukurannya berapa giga? Biasanya sih ukurannya sekarang udah gede-gede sih, untuk yang si flash disk itu bisa 8 GB atau 16 ya. Kalau misalnya sekarang kebutuhannya 5 GB gini harusnya udah mencukupi. Nah, kalian persiapin itu dulu ya. Jadi si file si Rufusnya kalian install dulu. Nah, misalnya yang saya sih ini udah diinstal, tinggal klik 2 kali dia udah bisa langsung masuk, tinggal proses di yes aja. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya Rufusnya ya. Nanti saya juga siapkan ada bisa di bagian si deskripsi video ini, bisa kalau misalnya untuk mau ngedownload si Rufusnya guys ya, saya kasih tahu linknya di mana. Nah, oke, kalau misalnya udah siapin si Rufusnya dan si flash disknya, tinggal masukin aja. Udah itu jangan lupa kalian download si Win ISO-nya ya. Kalian bisa browsing sendiri si ISO-nya ya. Kalian tinggal ketikin aja Windows ISO downloader gitu misalnya ya. Tinggal kalian cek aja kalian maunya Windows yang versi 10 ya, 10 kebanyakan sekarang 10 ya. Untuk yang si 11 kayaknya belum gitu kompatibelnya. Tinggal kalian cari aja di sini. Nah, ini yang warna kayak gini berarti saya pernah download dari sini. Nanti tinggal download aja ya guys. Itu lumayan gedenya guys ya. Nah, udah gitu kalian udah download, udah siap si ininya, si file-filenya ya. Nah, kalian masuk ke dalam si Rufusnya, oke. Nah, di sini di sini tanyakan ya Windows si ISO-nya ya. Jadi anggapannya kayak gini kan, jadi kalian tuh kayak bikin CD dulu, kayak macam CD ya, CD installer ya gitu, tapi tersimpannya di USB. Nah, itu namanya ISO file ya. Nah, terus kalian tinggal cari si filenya di mana nih ya. Nah, saya kan udah bikin kayak gini. Nah, saya simpan tadi ada di desktop di bagian source ya. Nah, ini tinggal diklik OK aja. Nah, kalian jangan lupa untuk colok dulu ya, colok dulu. Oke,
si flash disknya. Jadi kondisi flash disk sendiri sebenarnya nggak masalah kalau misalnya si flash disk sendiri dalam kondisi yang terisi ataupun yang dalam kondisi kosong ya. Kalian tinggal klik aja oke. Ini cari untuk si ISO nya di mana, Windows 10 di open ya. Nah terus nanti akan keluar kayak gini. Nah kemudian muncul settingan-settingan konfigurasinya seperti apa aja ya. Ini tinggal klik aja, biasa ini Windows pakai standar Windows installation ya. Terus ini partition scheme-nya ini pakai yang, nah ini penjelasannya. Ini ada dua macam, ada yang MBR, ada GPT. Nah kalian bisa coba nanti kalau misalnya kalian pengen butuh baca-baca mengenai si artikelnya kayak gimana ya, itu kalian bisa masuk ke si blogger saya ya, Biz Stuff ya. Kalian bisa tahu di sini. Saya udah ketikin informasi-informasi yang diperlukan mengenai terkait MBR dan si yang namanya itu GPT ya. Kalian bisa baca di sini. Nah secara penjelasan singkat aja guys ya, kalau misalnya yang dimaksud dengan MBR itu adalah Master Boot Record ya. Master Boot Record ada dua macam, MBR ada juga GPT with Partition Table. Nah kalian bisa cek di situ nanti ya. Nah ini maksudnya apa ini ya, jadi kalau misalnya kalian yang pernah tahu namanya BIOS ya, BIOS itu maksudnya untuk setting yang pertama kali masuk ke dalam jadi kalau misalnya sebelum kita install yang namanya operation system itu untuk mengoperasikan alias men-setting si komponen-komponen di dalamnya itu, kalian bisa melalui BIOS ya, BIOS. Nah di situ kalian bisa setting untuk pertama kali mau masuk ke bootable-nya kemana. Misalnya masuknya ini kan yang namanya booting kan, kita masuknya kalau misalnya pertama kali udah pakainya langsung ke hard disk ya, soalnya udah diinstal si operation system Windows-nya. Tapi kalau misalnya seandainya belum ada apapun ya, itu kita berarti harus masuknya ke flash disk. Jadi anggapannya gitu. Jadi kalau misalnya bisa, sebenarnya di settingnya bisa ke CD-ROM, bisa ke macam-macam tuh, bisa tiga macam, yang bisa ke CD-ROM, bisa misalnya ke hard disk, bisa juga ke si flash disk. Untuk yang kali ini kan karena kita mau pakai ISO file yang terinstall di dalam si flash disk, itu makanya di bootingnya dirubah ke flash disk ya. Nah itu yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ada MBR ya. Nih kalau misalnya di sini diklik itu jenis partisinya itu ada MBR, ada GPT. Kalau MBR itu berarti artinya kalian sistemnya itu sistem nih. Nah dia otomatis ya bergantinya ke si BIOS. Jadi di dalam si perangkat kalian itu alias komputer kalian mesti dicek dulu. Kalau misalnya untuk yang zaman dulu yang pas awal-awal itu pakainya BIOS untuk si settingan si hardware kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang itu pakainya UEFI ya, UEFI. Jadi kalau misalnya diganti settingannya jadi GPT, itu ganti jadi UEFI. Nah jadi dua-duanya tuh fungsinya sebenarnya sama. Kalau misalnya untuk yang si BIOS itu jadi biasa tuh dia ngoperasinya nggak pakai si mouse ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tampilan yang warna biru semuanya gitu ya, nah itu mungkin kalian pernah tahu ya tampilan seperti apa. Di sini juga saya udah masukin nih tampilan. Jadi kalau misalnya tampilan yang biru seperti ini tampilan untuk BIOS. Nah, ini dioperasiinnya nggak pakai mouse, ya pakai kursor kayak gituan. Terus di sini ada kayak misalnya escape pakai F10 dan lain-lain. Tapi kalau misalnya seandainya pakai yang udah UEFI itu sistemnya pakai klik. Nah, si UEFI ini bisa masuk menggunakan langsung dari si Windows-nya pada saat mau melakukan booting. Itu nanti ada pilihan untuk masuk ke UEFI. Nah, kalau misalnya untuk yang BIOS, kalian pasti sering perlu keluar dulu dari si Windows-nya ya, atau misalnya di booting di reset si komputernya, udah itu nanti pencet F10 gitu ya, atau nggak F berapa lah misalnya ya, untuk bisa masuk ke si BIOS itu. Nah, itu sekilas mengenai itu ya. Jadi kalian harus mengetahui dulu jenisnya itu ya, jenis si hardware atau komponen atau komputer kalian itu jenisnya apa, jenis MBR atau GPT. Nah, kalau misalnya udah tahu kayak gitu, jadi kalau misalnya secara gampang gini sih, kalau misalnya seandainya komputer kalian komputer yang tipe lama itu pakainya MBR ya, kalau misalnya tipenya tipe baru itu pakainya GPT. Jadi kalau misalnya untuk yang sekarang ini harusnya, kalau misalnya untuk yang kalian mengenalkan namanya ada yang HDD ya, ada yang SSD, itu biasanya pakainya untuk pokoknya ngelihatnya bisa dari situ, bisa juga lihat dari si BIOS-nya. Lihat aja tampilan BIOS-nya nanti kayak gimana. Tapi buat kalian misalnya yang bingung ya, itu tinggal ketikin aja di sini ya. Bisa aja gini nih, langsung ke si disk part ya. Nah, ke disk part, udah itu tinggal di OK. Terus nanti dia akan mengecek ya. Jadi kalau misalnya pertama kali ini kan pasti kalian kalau misalnya mau rubah
Windows, pasti kan udah bisa masuk ke operasi sistem dulu ya, ke Windowsnya dulu. Nanti tinggal cek di sana kalian tipe partisinya partisi apa. Nah ini dia lagi proses nunggu dulu, terus tinggal kita cek ketikin list disk, nanti akan muncul. Nah kita ceknya di bagian yang disk 0 ya. Di disk 0 itu jadi si yang di komputer Anda. Ini jenisnya jenis yang pakai bintang ini, yaitu jenis yang GPT. Oke. Nah itu untuk jelasnya ya. Oke, yang sekarang saya pakai GPT. Nah udah tahu kayak gitu jenis yang GPT, berarti saya pakai UEFI. Nah sekarang ini saya contohnya saya mau ngasih tahu cara untuk install di laptop saya yang lama. Laptop saya yang lama itu pakai tipikalnya yang MBR. Soalnya masih pakai jenis yang BIOS. Makanya saya ganti dulu ke jenis yang MBR. Ya ini otomatis ganti. Nah terus yang settingan yang lainnya ini kayak biasa ya. Terus nanti mau dikasih label, diganti nama, misalnya mau jadi ini nama si USB-nya nanti pada saat dicolok nanti akan memberikan identitasnya namanya apa gitu ya. Misal mau kita ganti jadi Windows 10 itu bisa Windows 10 gitu misalnya gitu ya, Home Edition. Nah bisa. Nah terus ini ada lagi yang dimaksud dengan NTFS sama FAT32. FAT32 jadi anggapannya gini ya, itu jenis format file ya. Jadi kalau misalnya untuk yang zaman sekarang ya, kalau misalnya gampang gini aja ya, di situ juga di yang blog saya juga udah ngasih informasi mengenai perbedaan antara FAT32 dan si NTFS nya, bisa cek di sana. Nah kalau misalnya secara gampang gini ya, kalau misalnya untuk membedakannya, kalau misalnya untuk yang FAT32 biasa dipakai untuk yang Windows yang lama atau si file-file yang lama ya. Kalau misalnya seandainya kalian pakai 2 OS dalam satu komputer, itu disarankan pakai FAT32. Tapi kalau misalnya pakai jenisnya Windows-nya yang terbaru, mulai dari yang Windows NT ya, itu saya sarankan pakainya yang si NTFS ya. Jadi sekarang kan pasti saya untuk yang Windows-nya yang mau diinstal adalah Windows 10, makanya itu pakai NTFS. Kelebihan dari si NTFS dibanding sama FAT32, NTFS itu kemampuan bacanya itu lebih cepat transfer datanya. Oke, jadi saya pakai NTFS aja. Oke, selanjutnya lagi ini nanti akan melakukan proses quick format. Jadi kalau misalnya di dalam flash disk kalian itu ada datanya, bisa langsung sekalian di format juga dengan menggunakan si Rufus ya. Tinggal kita klik OK aja ya, tinggal di start. Nah di start nanti dia akan melakukan proses. Nah kita pastiin ya itu yang diproses. Nah ini nih, ya, warning all data on device. Nih ini di F ya, will be destroyed. Jadi dipastiin dulu, kalian pastiin nyimpannya emang di F ya, tadi si masuk pas di colok si flash disknya. Oke, tinggal di proses. Oke, nanti kita tinggal proses, tunggu aja prosesnya ya. Ini mungkin prosesnya akan lama ya, prosesnya bisa jadi mungkin setengah jam gini, tapi nanti saya akan percepat aja ya prosesnya ya. Nah proses pertamanya ini adalah proses copying ISO file dan jalan terus. Nah kita lanjut lagi ya guys ya. Tadi saya skip untuk pas proses ininya ya, pemindahan dari file Windows-nya ke si flash disk ya. Sekarang udah 96,9%. Tadi terakhir di 841 ya. Jadi mungkin ada sekitar 15 atau 20 menitan lah. Oke, kita tunggu aja ya. Ya kurang lebih seperti saya bilang tadi, waktunya sekitar 30 menit ya. Ya kita tunggu ya prosesnya. Ini saya lanjut lagi, prosesnya sudah 97,6%, dimana tadi mulainya jam 8 lebih 40-an ya, berarti udah ada hampir berarti ini 40 20 kurang 9, oh udah 30 menit ya berarti sekarang ya, 30 menit ya kurang lebih segitulah waktunya. Jadi lumayan ya untuk proses install ini. Kita mesti siapin si filenya itu sekitar 30 menit lebihan lah kalau gitu, bersabar saja guys ya. Nah udah 98, udah lagi ke 100 harusnya. Jadi guys, untuk si filenya ini sendiri, jadi
Nanti guys kalian harus punya ininya ya, si license-nya. Jadi diharapkan kalau misalnya ya, keuntungannya sih sebenarnya kalau misalnya installnya langsung dari si vendornya itu biasa udah pakai license-nya yang resmi ya. Jadi kalau misalnya untuk sekarang kita mau install sendiri ya, mau nggak mau kita mesti cari ini deh, buy si license-nya ya. Kan banyak mungkin untuk yang beli si license-nya, license key-nya. Jadi yang penting udah install, terus nanti tinggal beli license key. Oke, udah 99,6%, dikit lagi nih guys. Oke, kita tunggu aja ya guys ya. Jadi kurang lebih, oke, dikit lagi. Jadi kalau misalnya guys yang tahu, ini si laptop yang saya pakai ini tipenya ada tipe yang udah zaman dulu ya guys ya. Ini tipenya nanti saya installin ke compact CQ 40717TU ya, buat guys kalian yang mau cari speknya, atau nanti bisa coba cek speknya di sini. Compact 40717TU. Jadi kayak gini nih, ini ada orang yang pasang ya. Nah ini depannya kayak gini, nah ini kayak gini ya, ini CQ40. Ini udah ada lumayan lama sih. Atau kita lihat image-nya, nah ini kayak gini, lumayan sih, masih bagus ya guys ya. Nah ini nih, yang jelasnya kayak gini nih laptop. Walaupun masih udah lama, tapi lumayan bisa kepake gitu guys. Kalau misalnya dipakai buat untuk kebutuhan nanti anak-anak, untuk yang zaman sekarang kan pembelajarannya jarak jauh ya guys ya, bisa pakai kayak ginian buat nanti dipakai Google Meet kayak gituannya. Nah itu bisa pakai ini. Jadi lumayan lah kalau misalnya buat install terus di upgrade dikit. Nah, oke, ini udah beres ya guys ya. Jadi waktunya sekitar 30 menit lebih lah ya, tinggal nanti kita close. Nah nanti hasilnya akan kayak gini ya guys ya. Kita cek di bagian sini. Nah yang tadi saya bilang, jadi saya udah bikin ya Windows 10 nih di drive F. Si flash disknya ini akan kayak gini. Jadi bagian dalamnya kalau misalnya kita lihatin gini, ada si bootnya, EFI, terus source support dan lain-lain. Ini isinya seperti CD installer Windows biasa ya. Nah langkah berikutnya, kita kalau misalnya udah jadi kayak gini ya, ini nanti kita langsung tinggal colokkan ke si laptop yang nanti mau diinstal ya guys ya. Nah nanti saya akan coba videokan ya si prosesnya bagaimana caranya ya. Langkah pertama, kita mesti setting dulu BIOS di komputer si laptop compact CQ40 yang tadi ya guys. Kita coba mau install CQ40 di sana ya. Nah sebelumnya kita mesti cek dulu si ininya ya. Jadi kalau misalnya guys kalian yang belum tahu caranya untuk ngecek si sistemnya, kita pada saat nginstal nyari si Windowsnya yang installernya itu ya, kita mesti cek dulu di bagian sistemnya ya. Nah bagian sistemnya, nah ini. Nah di bagian sistem ini kita cek ya, dia kompatibelnya apa sistemnya tuh kan 64 bit ya. Kalau misalnya untuk yang saya compact yang saya punya itu sama juga pakainya 64 bit. Oke guys, jadi nanti kalau misalnya udah cocok, kita cocokkan juga dengan si ini installernya. Kalau misalnya tadi saya udah carinya yang tipenya sama ya, kita cek di sini sources. Nah kita cek dulu. Nah ini tipenya 64 ya, sama. Nah kalau misalnya udah sama kayak gitu sistemnya dengan si komputer yang nanti kita mau install, udah langsung kita masukin ke si USB flash disk. Oke, langsung kita ke settingan si BIOS dari si compactnya guys ya. Langsung ikutin saya guys. Ya ini guys, pencet F10 ya.
Nah, dia akan masuk ke BIOS. Ini yang saya bilang ya. Jadi kalau misalnya ini untuk yang BIOS, kalau misalnya untuk yang UEFI ini beda lagi ya guys ya. Kalau misalnya untuk yang BIOS ini sebenarnya kita tinggal cek aja di bagian setting si bootingnya. Ini kan saya bener ya, ini CQ40 ya, CQ40. Nah, terus kita tinggal cek aja bagian bootingnya ya. Ini biasanya ada di bagian boot option. Nah, kita cari aja bootingnya. Nah, ini nah seperti saya bilang, jadi kalau misalnya si laptop yang zaman dulu ini ada CD-ROM-nya ya, ini bisa cek di bagian sini. Ini CD-ROM-nya ya guys ya, dipencet biasanya terus nanti dia keluar tuh kan ya CD-ROM-nya ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang itu kalau misalnya yang nggak ada yang namanya CD-ROM-nya, jadi kalau misalnya untuk yang saya juga ini udah rada nggak ini ya, udah nggak bisa kepake CD-ROM-nya, makanya sama saya pakainya pakai si USB flash disk. Nah, ini tinggal kita setting aja ya bagian ini ya. Ini kan kalau bisa lihat di sini ini kan enable semua ya guys ya. Kita cek aja bagiannya ini untuk ngerubah si select untuk nge-selectnya, pencet enter ya. Nah, ini untuk merubah settingannya jadi disable ya. Nah, ini untuk menjalankan seperti yang saya bilang, jadi fungsinya dari si BIOS itu untuk menjalankan si komponen-komponen yang terinstall atau yang terpasang di motherboardnya. Jadi ini untuk yang rubah settingan boot ordernya ya. Jadi kita pengennya nanti kalau misalnya masuk ke dalam pertama kali si komputer jalan itu nanti pengen langsung masuk ke USB flash disk, makanya saya pengen pas lagi colok nanti masuk ke situ. Makanya kita rubah dulu settingan pertama kalinya. Urutan pertamanya nanti masuknya ke USB dulu ya. Ini makanya kita rubah settingannya ke atas. Cara ngerubah settingannya ke atas ini bisa kita pencet F5 ya. Kita coba ya, pencet F5. Tuh, dia rubah ke atas ya, F5 atau F6. Nah, kalau misalnya F6 itu ke atasin. Jadi pencet F6. USB floppy. Nah, kalau floppy ini untuk yang floppy disk ya. Jadi yang bentuknya disket. Jadi kalau misalnya ini antara salah satu aja guys ya. Jadi USB floppy atau yang ini USB hard disk ya. Kita rubah salah satu. Jadi kalau misalnya seandainya, jadi sebenarnya ini proses nanti bootingnya dia sesuai urutan yang pertama ke USB floppy dulu, terus ke USB disk atau hard disk ya, terus ke notebook, USB CD-ROM ya. Kita yang serba USB aja ya kita masukinnya ya. Kita rubah ke pencet F6. Nah, ke sini ya. Nah, terus baru ke si notebooknya alias ke hard disknya yang tempat kita install si Windowsnya ya. Udah gitu ke internal CD-ROM yang di sini. Terus nanti langsung ke network. Nah, urutannya dibuat seperti ini ya guys ya. Nah, kalau misalnya udah yakin dengan settingannya semua, ini tinggal pencet F10 aja guys. Pencet F10. Oke, tinggal pencet yes. Tapi jangan lupa kita colokin dulu ya, masukin dulu si flash disknya. Oke, kita colok. Oke, tinggal kita yes saja. Nah, seharusnya kalau misalnya udah berubah settingan seperti itu, harusnya nanti langsung masuknya ke booting ya. Jadi sebenarnya ini udah saya coba install, tapi saya coba install ulang. Nah, flash NK itu boot, tinggal pencet salah satu tombol aja, saya pencet enter ya guys ya. Ini akan masuk ke sana. Jadi nanti akan otomatis masuk ke dalam si USB flash disknya yang udah saya masukkan si Windows 10 ya. Nanti kita akan tunggu lagi aja prosesnya ya. Ini akan kayaknya biasanya sih lama ya. Oke, kita tunggu aja guys. Nah, ini akan langsung masuk ke si lambang Windows ya. Udah siap-siap ini masuk ke USB flash disknya. Jadi tadi emang lumayan rada lama ya guys ya. Udah masuk sini. Nah, dia akan masuk ke tampilan Windows. Nah, ini language-nya biasa aja ya. Language to installnya apa aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya ada pilihannya nih. Oke. Terus timenya mau pakai timenya range apa, tinggal pilih aja. Terus keyboardnya keyboard yang biasa aja ya. Nah, ini settingan defaultnya biasa udah kayak gini, tinggal langsung kita pencet next aja sih. Terus nanti tinggal klik yang install now. Nah, ini akan proses installnya berjalan ya guys ya. Setup is starting. Sebenarnya nanti tinggal ditunggu aja prosesnya ya. Saya akan tunjukin prosesnya dari awal sampai nanti kita benar-benar masuk ke
Windows 10-nya, guys. Nah, terus di sini akan ditanyakan si produk key-nya ya, seperti biasa. Jadi kalau misalnya kalian guys diharapkan ya beli yang resmi ya, jadi kita bisa masukkan si produk key-nya. Nah, saya ini rencana nanti akan masukinnya setelahnya ya guys, jadi kita langsung pencet next aja guys. Nah, kita klik dulu I don't have. Nah, terus pilih Windows-nya, Windows 10 Home ya, terus kita pencet next. Nah, udah gitu nanti ini ada semacam informasinya ya, ketentuannya apa aja pada saat kita install ini. Tinggal kita accept aja license termnya, udah itu kita klik next. Nah, terus ini ada pilihannya ya, kita mau upgrade, install Windows and keep file setting application, atau yang bawahnya. Jadi kalau misalnya guys kalian ini mau pakai dua macam OS ya, jadi misalnya ini si data-datanya nggak mau kehapus, itu pencet yang atas. Tapi kalau misalnya seandainya kita mau benar-benar ngehapus, nge-wipe si datanya, kita bisa pilih yang bagian bawah ya. Tuh, move to Windows ya. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini ya. Ini tampilannya, bisa nanti di setting-setting sendiri. Jadi kalau misalnya guys kalian kita benar-benar mau ngerubah semuanya, mau di setting lagi dari awal, bisa pencet delete aja semuanya ya. Kalau saya ini settingannya udah seperti ini ya, ya udah. Jadi besarnya itu sekitar 120 GB kapasitasnya. Jadi cara baca gini. Jadi yang di bagian bawah ini adalah kita nanti masukkan si sistemnya di mana ya. 70 GB ini akan dimasukkan ke sini. Kalau misalnya lihat dari data sini, ini free space-nya itu ada 50 GB dari total 70 ya. Karena dimana sebelumnya saya memang udah pernah install si Windows, tapi saya akan menginfokan kembali ya si caranya, makanya saya kasih tahu gini. Terus ini di bagian bawahnya ini dari 45 ada 45 yang kosong. Jadi saya ngebaginya tuh ada dua drive ya, drive C sama D. Nah, drive C-nya itu akan dipakai untuk menginstalasi sistemnya. Nah, ini tinggal di setting-setting di sini aja ya. Jadi biasanya tuh paling cuman nanti nambahin aja. Kalau misalnya nanti mau format, alias misalnya nanti kalau misalnya mau nambahin juga bisa. Kalau misalnya kita bikin new juga bisa nih di sini new. Kalau misalnya mau bikin new, nanti tentuin si size-nya mau berapa ya. Ini satuannya dalam satuan mega, terus nanti tinggal ketikin aja ukuran berapa, nanti akan menyesuaikan sendiri. Kalau misalnya seandainya masih ada sisa kapasitas ya, masih bisa kita pakai. Itu bisa dengan cara kita di extend. Misalnya di bagian atas tuh sebenarnya ada yang alokasinya, tapi kalau misalnya lihat ini kan 50 mega kan kecil banget ya. Kalau misalnya di atasnya ada misalnya 1 giga, itu bisa ditransfer misalnya ke bawah, tinggal klik aja extend. Misalnya bagian ini yang mau di extend. Nah, kalau misalnya lihat di sini juga sebenarnya masih bisa di extend, tapi kita coba aja. Tapi kemungkinan kalau misalnya besar 50 mega itu nggak akan bisa di extend. Kita pakainya 75 ya, 75. Kita coba ya, tuh nggak bisa ya. Coba kita setting 77 ya, di apply. If you continue extend version, you won't be able to change it later. Nah, bisa nambah tuh ya 75 ya. Itu kayaknya ngambilnya dari bawah tuh ya, pokoknya kita gedenya segini. Tapi ya yang bagian atas ini nggak akan ke otak-atik. Oke, udah tentuin kayak gini ya, bisa di setting sendiri. Nanti tinggal klik aja bagian sistemnya, maksudnya si Windows-nya itu mau diinstalnya di bagian mana ini untuk pemilihannya. Jadi kita di bagian sini itu untuk ngebagi partisinya, ada C atau D atau E gitu ya, terserah ya, tergantung kapasitas dari si storage Anda, dan juga untuk masukkan si sistemnya mau di mana. Jadi bisa masukin di C atau di D gitu misalnya. Saya mau masukkan di bagian yang sini ya, yang masuk kapasitas 75. Nah, tinggal kita klik aja next. If partition you've chosen contain files from a previous Windows, this file and folder will be moved to folder name Windows Home. Jadi ini ngasih tahu kalau misalnya seandainya di installer sebelumnya udah pernah terinstall si Windows, nanti akan data-datanya akan masuk ke Windows kayak diarsip gitu ya, jadi nggak akan hilang. Tapi nggak akan bisa digunain lagi si Windows-nya ya. Kalau misalnya mau klik OK aja, kalau enggak alias mau dihapus semuanya ya, itu tinggal klik aja cancel. Saya pilihnya mau dihapus. You've chosen content.
Nah ini tinggal kita klik OK aja ya. OK berarti artinya kita mengeksekusi untuk ditimpa si filenya ya. Jadi ini memberitahukan kalau misalnya datanya akan dimasukkan ke sana, karena si installer ini mendeteksi adanya Windows yang lama yang sudah terinstall di komputer ini. Oke, kita tunggu aja prosesnya. Jadi prosesnya kalau misalnya ngeliat bagian statusnya, ini udah prosesnya sedang proses copying Windows file, terus getting file ready for installation. Kita tunggu aja prosesnya, ini masih 0%. Jadi prosesnya kalau misalnya kita lihat ini lumayan lama ya guys ya. Jadi kita bersabar aja. Sambil kita nungguin, bisa sambil ngopi ya guys. Kita tunggu prosesnya guys. Saya coba dulu. Nah kelihatan ya guys ya, 3% ya, 4%, 5%. Lanjut lagi nih guys ya, udah 94% guys. Lumayan cepet sih, mungkin 5 menit lah, 5 menitan udah sampai ke 95% guys. Kita tunggu terus prosesnya guys ya. Ini prosesnya collection information, kalau misalnya lihat di bagian bawah ya, collecting information. Terus keduanya untuk installing Windows. Lumayan. Nah udah lewat tuh berarti ya. Sekarang udah installing featuresnya, terus installing updatesnya tuh guys ya. Installing updates juga udah lewat. Jadi yang lama sih untuk yang getting files ready for installation ya. Terakhir hasilnya ini tinggal finishing dan dia akan melakukan restarting. Oke, kita tunggu aja guys ya. 4, 3, 2, 1. Oke, dia melakukan restart, masuk ke Windows. Nah ini bener ya, compact laptop tercinta nih guys. Nah ini kita jangan pencet apa-apa guys, biar dia masuknya langsung ke harddisknya yang udah diinstal ya. Jadi langsung masuk ke Windows 10 ya. Oke, kita tunggu aja. Nah ini akan masuk seperti ini karena udah pernah install 2 macam, itu keluar kayak gitu guys ya. Jadi sebelumnya saya udah pernah install Windows juga. Nah, starting service. Nah ini prosesnya ya. Jadi guys, kalian kalau misalnya seandainya kita benar-benar mau menghapus tuntas si file Windows yang sebelumnya ada, itu harusnya pada saat yang tadi proses itu harusnya di format ya guys. Kalau misalnya saya kan langsung install lagi, jadi seolah-olah nanti ada 2, padahal dua-duanya sama ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya guys kalian ada laptop yang lama ya guys ya, itu jangan langsung dibuang juga ya guys ya. Misalnya ini kan saya ini udah ada si compact ini udah lama guys, tapi sebenarnya ini masih kompatibel guys ya. Kalau misalnya diganti, seandainya ini awalnya kan saya pakai HDD ya guys ya, kalau saya ganti jadi pakai yang SSD, ini sebenarnya bisa juga guys. Ini saya pakai yang SSD, jadi pada saat ngebootingnya tuh jadi bisa lebih cepet guys. Terus saya juga tambahin si memorinya ya, Google Meet kayak gituannya bisa. Di zaman sekarang kan kalau misalnya banyak banget itu, kalau misalnya sekolah-sekolah pakai yang namanya Google Meet atau video conference gitu ya, itu bisa pakai kayak gitu. Jadi bisa memanfaatkan dari si laptop yang lama ya guys ya, nggak perlu kita beli laptop yang baru.
Kalau laptop yang baru zaman sekarang itu lumayan, harganya bisa sampai 8 jutaan kalau misalnya yang bagus ya guys ya. Kalau misalnya biasa-biasa itu sekitar 5 jutaan guys. Lumayan lah, hemat di zaman PPKM yang serba sulit ini guys. Nah, dia akan melakukan proses restarting ya kalau misalnya udah beres ya. Jadi emang lumayan lama tuh ya yang getting ready nya tadi ya. Nah, ini prosesnya restart lagi ya untuk yang kedua kalinya. Tadi yang awal sekali. Oke, udah masuk ke layar compact lagi guys. Nah, ini di skip aja ya, jangan pencet apa-apa guys, biar dia masuknya langsung ke si hard disk yang atau si SSD nya. Kalau misalnya guys kalian pakai SSD, nah dia akan masuk ke dalam si Windows nya guys. Nah, keluar kayak gini ya, just a moment. Biasanya kalau misalnya keluar kayak gini, tulisan kayak gini biasa berhasil sih. Jadi sebenarnya prosesnya ini sama aja kalau misalnya guys kalian install juga yang Windows 7 nya, sama aja. Cuma kalau misalnya untuk yang Windows 7 itu biasanya lebih cepat proses installnya. Kalau Windows 10 kan lebih banyak fitur-fitur baru. Nah, ini masuk nih. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. Kalau di Windows 10 ini ada asistennya, namanya Cortana guys ya. Pertama kali ini jalanin si Wi-Fi-nya guys. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. Nah, kalau misalnya mau diberhentiin suaranya, itu klik aja ini volume. Okay, enough intro. Let's dig in. Nah, ini kita cari aja, berarti region kita Indonesia guys. Cari region Indonesia. Tergantung ya, kita tinggal di mana. Klik Indonesia, terus yes. Nah, ini keyboardnya kita pakai US saja. Oke. Nah, terus bahasanya biasa ya, pakai bahasa Indonesia juga, dipilih aja sesuai kebutuhan. Ini keyboard layout, ditanya lagi. Setting-settingannya ini jadi lumayan ya guys ya. Jadi makanya kita kalau misalnya install ke ini lewat si ke vendor ini lebih cepat, lebih enak sih sebenarnya. Ini untuk koneksi Wi-Fi nya ya, tinggal di connect aja. Masukin si password Wi-Fi nya guys. Di next. Setupnya lumayan ya guys ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, udah aja install Windows 7 guys. Tapi masalahnya kalau misalnya Windows 10 ini sekarang update terus ya, ada update-nya. Tapi kalau misalnya Windows 7 udah nggak ada kelihatan. Apalagi sekarang ini udah mau ada Windows 11 juga guys. Nah, dipindah lagi just a moment. Jadi saya sarankan sih kalau misalnya Anda pakai Windows 10 ya, itu pakainya SSD aja guys ya, jangan pakai yang HDD. Kalau pakai SSD itu bacanya, kemampuan bacanya lebih cepat guys, nggak mungkin nungguin sampai lama-lama aja. Kalau misalnya ini saya pakai SSD aja udah lumayan ya, lumayan nunggunya ya, apalagi kalau misalnya pakai HDD. Sebaiknya di upgrade dulu aja guys.
Nah, ini masukin identitas kalian ya. Jadi sistemnya dari Windows 10 ini lebih canggih ya. Jadi dia ngelihatnya menyimpanannya per account. Jadi setiap komputer ini harus punya account Gmail. Jadi anggapannya mungkin kayak handphone kali ya. Kalau misalnya handphone kan sekarang ada zamannya untuk yang si Find My Device ya. Jadi kalau misalnya seandainya sampai dicuri gitu ya, itu nanti tetap nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalnya seandainya diinstal ulang ya tetap aja sih. Nah, ini saya masukin pinnya ya. Jadi pada saat nanti setiap kali masuk ke dalam Windows komputer ya, itu akan ditanya pinnya. Tapi kalau misalnya seandainya komputer kalian ini ada fasilitas untuk fingertip alias bisa pakai finger, sidik jari untuk masuknya, itu bisa. Jadi tergantung jadi jenis si laptopnya ya. Kalau misalnya laptop kalian yang mungkin zaman sekarang ya, yang belinya sekarang ini harusnya ada. Ini terserah ya mau diaktifin atau enggak. Oke, terserah kalau mau diaktifin ya. Kalau saya sih enggak guys. Find My Device boleh juga, accept. Ini tinggal ini setting Android lewat PC ya. Kalau saya sih enggak. Jadi di setting sesuai kebutuhan aja ya guys ya. Kalau misalnya mau cepetan masuk langsung aja tinggal di no thanks. Nah, dia masuk lagi ke yang tadi asisten ya. Oke, kelihatannya berhasil ya guys, settingnya udah oke. Jadi nanti siapin aja si email account Anda ya, nanti tinggal masukin password dan lain-lain, terus masukin pin. Kalau misalnya pin yang jelas harus pakai angka semua ya guys. Nah, ini bilangnya jangan dimatiin ya si PC-nya, diaktifin dulu aja, kita tunggu aja prosesnya. Nah guys, bisa lihat ya sekarang ya, jadi kita udah berhasil masuk ke si Windows-nya guys ya. Kita cobain di restart ulang lagi ya, apakah berjalan lancar atau enggak. Oke, masuk. Jadi udah ya, lancar ya guys ya, aman. Oke, kita berhasil jadi untuk bisa install si Windows di laptop yang lama atau laptop yang baru. Caranya sama aja ya guys ya, mau pakai Windows yang berapa juga. Oke guys, untuk yang sekarang kita pakai Windows 10. Oke guys, jangan lupa untuk terus pantengin di Hands Up Channel, subscribe, like, dan komen. Oke guys, ditunggu nanti untuk pembahasan selanjutnya guys ya. Oke, goodbye.